Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu kita simak bersama. Hari ini akan diadakan perjamuan kudus. Jemaat dimohon terlebih dulu untuk mempersiapkan roti tawar dan sirup anggur atau bisa juga minuman lain. Persembahan minggu ini ada 3 kantong yang dikhususkan untuk persembahan kasih, pemeliharaan gereja, dan untuk penginjilan. Jemaat bisa menyerahkan persembahan kepada ketua KP masing-masing atau diserahkan langsung kepada Ibu Eni sebagai bendahara gereja. Bisa juga ditransfer melalui rekening berikut ini. Untuk yang berulang tahun minggu ini, kami seluruh jemaat dan Gembala Gereja Kemah Injil Indonesia Jajar mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Tria Pasca Christian pada tanggal 30 April dan juga Saudara Yeskiel Handono Jati pada tanggal 2 Mei. Demikian pengumuman untuk minggu ini, dan kini kita akan mulai ibadah kita. Selamat beribadah. Salam jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Kristus. Terpujilah namanya yang telah menjagai kita dan menolong kita untuk bersama-sama dapat beribadah pada hari ini. Sungguh segala sesuatu berada di dalam kedaulatannya. Oleh karena itu, sekalipun dalam situasi pandemi, tidaklah menjadi halangan bagi kita untuk tetap merayakan keagungan, kebaikan Tuhan, serta pengorbanan Kristus khususnya pada hari ini yang telah mati bagi kita. Marilah kita bersama-sama menaikkan pujian kita, bahwa Yesus yang telah menebus kita itu adalah Raja yang berkuasa. Yesus Raja berkuasa yang memberi damai sejahtera. Yesus Raja berkuasa beri damai sejahtera, syukur, puji dan hormat semua bagi Raja turun dari surga, kuasa atas umatnya, pelihara dan menjaga orang yang percaya. Kita bersuka cita menuju surga suci oleh pimpinan tangan Allah mulia. Raja berkuasa, Raja yang kekal, Engkau Allahku. Oh haleluya, surga dan dunia puji dan hormat-Mu. Raja berkuasa, puji namanya, sembah Raja mulia. Hormati Raja mulia, ya Raja yang kekal. Raja berkuasa, Raja yang kekal, Engkau Allahku. Oh haleluya, surga dan dunia puji dan hormat-Mu. Raja berkuasa, puji namanya, sembah Raja mulia. Hormati Raja mulia, ya Raja yang kekal. Juru selamat dunia, Engkau saja Tuhan Yesus kudus. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tiada sesuatu pun yang jadi jika Tuhan tidak ciptakan. Dan seluruh makhluk hidup bergantung kepadamu ya Tuhan. Kemuliaan, keagungan, hormat, puji-pujian adalah milik-Mu dan bagi Engkau.
Terima kasih ya Tuhan atas kasih setiamu kepada kami. Terima kasih untuk pengorbanan Kristus yang telah menggantikan, menanggung hukuman kami atas dosa-dosa kami yang telah ditanggungnya sehingga kami dibebaskan dari hukuman yang kekal dan bahkan memperoleh hidup yang kekal sebagai gantinya. Dan yang oleh karena itu juga ya Tuhan, kami bersama-sama berada di sini untuk merayakan kasih, kemuliaan, keagungan-Mu, oh Tuhan, Raja segala zaman. Engkaulah Tuhan yang telah ada, yang ada dan yang akan ada, yang selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa untuk saat ini dan menyerahkan diri kami sepenuhnya untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Dan mengucap syukur untuk kesempatan ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya saudara-saudara tetap semangat dalam Tuhan, tetap setia dan sehat-sehat selalu, dan tetap bersukacita walaupun dalam kondisi di mana kita sedang sementara ini dikurung masih tetap lockdown atau tetap di rumah saja. Karena itu hari ini jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan belajar firman Tuhan, masih lanjutan dari tema kita tentang ibadah rumah, pelayanan rumah atau gereja rumah. Hari ini saya akan membawa kita untuk melihat firman Tuhan dari Markus pasal 15, ayat 37 sampai 38. 37 sampai 38. Markus 15. Demikian firman Tuhan. Saya akan baca demikian firman Tuhan. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir atau tirai bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Sekali lagi, ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Jemaat Tuhan yang saya kasih Tuhan Yesus, kita datang kepada Tuhan, mohon pimpinan dan pertolongannya dalam doa. Kita akan berdoa. Kami bersyukur Bapa, kami masih diberikan kesempatan untuk kembali menikmati Engkau dan menikmati isi hati-Mu oleh firman-Mu Tuhan. Termasuk sebentar juga kami akan menikmati persekutuan dan Engkau melalui perjamuan kudus. Roh Kudus, tolong terangi hati dan pikiran kami, terangi firman-Mu, supaya melalui firman-Mu kami mengerti maksud mulia-Mu bagi kami Bapa. Dan dengan rendah hati menyesuaikan diri kami dan hidup kami dengan maksud mulia-Mu tersebut. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dari firman Tuhan yang tadi kita baca bersama-sama, saya ingin membawa kita untuk melihat bahwa ada satu karya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang sering kita abaikan. Ya, selama ini kalau kita merayakan kematian Kristus, selalu kita melihat pengorbanannya sebagai bukti kasih, pengampunan dosa, bla 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 bla. Kita melihat kepada sebuah kebenaran tentang Yesus mati di kayu salib menggantikan kita dan seterusnya. Tapi ada satu sisi yang seringkali terabaikan pada saat Yesus mati di kayu salib, yaitu pada waktu dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, tiba-tiba tirai atau yang disebut juga di sana tabir yang memisahkan di ruangan kudus dengan ruang maha kudus itu terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Di perjanjian lama atau pada masa perjanjian lama, di bait suci itu terdapat dua ruangan yang dipisahkan oleh tirai tersebut. Yang ruangan satu disebut ruangan kudus, tempat di mana para imam melangsungkan ibadah mereka,
Sedangkan ruangan yang Maha Kudus adalah sebuah ruangan di mana imam besar setahun sekali masuk ke ruangan Maha Kudus tersebut untuk menyelenggarakan yang namanya acara atau korban grafirat, atau disebut juga korban perdamaian, korban penghapus dosa. Sekali setahun seorang imam besar yang lolos seleksi ketat bisa masuk ke sana, ya. Jadi dengan demikian, Bapak Ibu saudara sekalian, imam besar yang boleh masuk ke ruangan Maha Kudus itu adalah imam besar yang tadi sudah saya katakan, yang telah lolos seleksi ketat. Apakah dia memiliki sebuah kehidupan rohani yang benar dengan Tuhan atau tidak, dia akan lolos ke sana. Tapi itu masih diuji lagi pada waktu nanti dia masuk ke ruangan Maha Kudus itu, tatkala dia menyelenggarakan yang namanya korban grafirat. Nah, nanti jika dia benar-benar bersih di hadapan Tuhan, hubungannya bersih di hadapan Tuhan, maka dia dapat menyelenggarakan acara korban grafirat itu dengan baik sampai selesai, keluar dengan selamat. Tapi jika ternyata dia masih terselip kehidupan rohaninya yang tidak benar dengan Tuhan, dan dia lolos, dia masuk ke ruangan Maha Kudus, maka seketika itu dia masuk, seketika itu juga dia akan mati di dalam ruangan itu. Oleh karena itu, pada zaman itu, imam yang masuk ke ruangan Maha Kudus itu tubuhnya diikat dengan tali. Tujuannya adalah jika nanti imam tersebut tidak layak dan dia mati dan tidak keluar-keluar, maka tali itu dipakai untuk mengecek apakah dia masih hidup atau sudah mati. Nah, kalau dia masih hidup, pada waktu tali itu digerakkan, dia akan menyaut dengan cara menggerakkan tubuhnya. Tapi jika tali itu ditarik dan tidak ada reaksi, berarti dia sudah mati. Maka fungsi tali itu adalah untuk menarik imam itu keluar dari tempat itu, supaya orang tidak masuk juga akan mati konyol di ruangan itu. Karena tidak sembarangan orang masuk ke ruangan Maha Kudus itu pada kala itu, pada perjanjian lama. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan yang kita lihat hari ini, bahwa kematian Kristus di kayu salib itu ada satu sisi yang seringkali kita tidak cermati, bahkan seringkali kita tidak pernah menguraikannya secara dalam. Yaitu begitu Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib, tirai yang memisahkan ruangan Maha Kudus dengan ruangan yang biasa itu tiba-tiba terbelah menjadi dua, dari atas sampai ke bawah. Pertanyaannya, kenapa dari atas sampai ke bawah? Kenapa tirai itu? Berarti kan ada makna pada tirai tersebut. Oleh karena itu, hari ini jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, setelah mengadakan perenungan cukup lama dengan firman Tuhan, secara khusus untuk tema-tema yang berkaitan dengan tema ibadah rumah, yang dalam 2-3 bulan ini kita sedang sampaikan di gereja kita. Dan tidak kebetulan ya, Tuhan selalu punya rencana. Ternyata dalam tema-tema ini kita sedang menghadapi kenyataan bahwa ibadah di rumah itu adalah ternyata bukan sekedar sebuah ibadah. Ini saatnya saya sekali lagi ingatkan, saatnya saya dan Bapak Ibu Saudara benar-benar mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam ibadah di rumah. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi saya mau katakan bahwa pada saat saya mengadakan perenungan, mencari ayat-ayat yang berkaitan dengan tema-tema ibadah di rumah, saya menemukan kebenaran ini yang sungguh memberkati saya. Mudah-mudahan ini menjadi berkat juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita lihat dulu ya. Kenapa? Tadi saya katakan kenapa tirai yang terbelah? Kenapa kok dari atas sampai ke bawah? Ya.
tirai bayi suci itu adalah merupakan, pertama ya kita melihat di sana, tirai bayi suci itu merupakan gambaran dosa manusia yang menghalangi manusia untuk datang kepada Tuhan, Bapa kita, pencipta kita. Dosa itu menjadi penghalang. Itulah tirai itu. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karena itu hanya sekali setahun seorang imam, seorang imam besar bisa memasuki ruangan itu jika dia memenuhi kriteria sebagaimana yang tadi sudah saya ungkapkan untuk layak melaksanakan upacara korban pendamaian dosa tersebut di ruangan Maha Kudus itu, ya. Namun sekali lagi tadi saya katakan, jika imam tersebut ternyata tidak layak, maka dia akan mati konyol di situ. Dia akan mati di dalam ruangan itu. Jadi imam besar itu masuk bersih secara rohani baru layak di sana. Tapi jika dia ternyata tidak bersih, benar-benar bersih menurut ukuran Tuhan, ya dia akan mengalami korbannya. Itu sebabnya jemaat Tuhan ada banyak cerita, ada banyak referensi di Alkitab tentang ini, tapi saya mempersingkatnya karena kita akan ada perjamuan kudus. Maka oleh karena itu, apa sih maknanya? Kalau begitu, apa sih maknanya bagi saya dan saudara-saudara sekalian yang percaya pada Tuhan Yesus? Makna terbelahnya tirai tadi ini loh, ya, makna terbelahnya tirai yang memisahkan atau tabir yang memisahkan ruangan Maha Kudus tadi. Apa sih maknanya bagi saya dan saudara sekalian? Yang pertama kita melihat maknanya bagi kita. Tadi kita sudah lihat pengertian latar belakangnya. Sekarang kita lihat maknanya bagi saya dan saudara sekalian. Kematian Kristus di kayu salib itu telah menyingkapkan kelemahan, ketidaksempurnaan hukum Taurat. Kenapa? Karena di zamannya hukum Taurat hanya orang-orang tertentu yang bisa berjumpa dengan Tuhan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa beribadah langsung kepada Tuhan, yaitu adalah para imam dan imam-imam besar. Sementara umat biasa kita harus melalui para imam itu. Kita belum bisa dan tidak bisa menyembah langsung kepada Tuhan, tidak bisa meminta langsung kepada Tuhan, tidak bisa beribadah langsung, tidak bisa meminta pengampunan langsung kepada Tuhan. Hanya itu harus melalui imam-imam atau orang-orang tertentu pada zaman itu. Nah, dengan adanya kondisi seperti itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka urusan untuk hubungan kita dengan Tuhan, termasuk urusan pengampunan kita dengan Tuhan, jika tergantung kepada orang tertentu atau orang khusus, maka bagi saya sulit untuk mendapat jaminan pengampunan, pendamaian dengan Tuhan. Kenapa saya katakan sulit? Pertama adalah alasannya, itu dilaksanakan setahun sekali. Manusia berdosa setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setahun sekali. Manusia meninggal, apakah menunggu 1 tahun? Tidak. Nah, karena itu tadi saya katakan kelemahannya ada atau tidak memberikan jaminannya itu bagi kita adalah, bagi saya adalah jika kita harus menunggu 1 tahun untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Ya kalau kita hidup lama, tapi jika kemudian di antara 1 tahun itu kita dipanggil Tuhan, nah siapa yang menjamin pengampunan dosa kita? Itu kelemahan pertama yang saya perhatikan. Kenapa saya katakan saya menemukan berkat yang begitu menguatkan saya melalui firman Tuhan ini, ya. Karena pada zaman perjanjian lama, khususnya di Taurat itu ada ketidaksempurnaan di dalam penyelenggaraan ibadah kepada Tuhan. Kedua adalah selain 1 tahun, menunggu waktu 1 tahun, yang kedua adalah itu harus melalui orang-orang khusus, orang-orang tertentu, atau pada saat itu disebut imam besar yang memenuhi kriteria
bersih di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, ada enggak sih manusia yang benar-benar bersih? Menurut ukuran manusia mungkin ada, tapi kalau di hadapan Tuhan ada enggak sih yang bersih? Nah, kalau kita harus melalui seseorang tertentu atau melalui katakanlah orang hebat, orang khusus, orang pinter, orang apalah yang kita ya kalau dia benar-benar berkenan pada Tuhan atau layak di hadapan Tuhan atau Tuhan berkenan padanya. Kalau tidak, berarti apa yang saya harapkan dari orang tersebut tidak memberikan jaminan apapun bagi saya. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, kelemahan inilah yang kemudian disingkapkan oleh kematian Kristus di kayu salib. Karena kalau kita harus melalui manusia, melalui orang-orang khusus, orang yang kita anggap layak di hadapan Tuhan, ya kalau menurut ukuran Tuhan layak. Kalau tidak, maka harapan saya dan saudara sekalian akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, dengan kematian Kristus di kayu salib telah membelah tabir atau tirai antara ruangan Maha Kudus dengan ruangan kudus itu. Ini bagi saya adalah sebuah kebenaran yang sangat-sangat memberkati saya. Yang pertama adalah kita bersyukur karena yang menyelenggarakan korban penghapus dosa sehingga tirai itu bisa terhapus adalah pribadi yang benar-benar sempurna, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang kedua, cara kerjanya sekali selesai untuk selamanya. Artinya dia menyelesaikannya di kayu salib, selesai, maka setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus yang menyelesaikan masalah itu, dia dapat sewaktu-waktu datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan, untuk beribadah, berdoa, berjumpa dan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Tanpa harus menunggu waktu sekian lama, tanpa harus menunggu sampai hari Minggu, tanpa harus menunggu sampai perjamuan kudus, sampai harus menunggu sampai hari Natal, sampai harus menunggu sampai tutup tahun. Tidak. Kapan saja, tatkala Yesus sudah menyelesaikannya secara sempurna di salib, kapan saja saya dan saudara sekalian sebagai anak Tuhan yang sungguh percaya pada Tuhan Yesus bisa sewaktu-waktu untuk datang kepada Tuhan, berdoa, beribadah, meminta pengampunan kepada Tuhan. Tidak harus melalui orang lain. Selain itu, kita bersyukur bahwa Yesus yang menyelenggarakan upacara grafirat perdamaian itu adalah terbukti sangat sempurna. Dari mana kita bisa tahu dia sangat sempurna? Adalah tatkala dia selesai menyelenggarakan korban grafirat di kayu salib melalui dirinya sendiri, bukan pakai binatang, tapi melalui korban dirinya sendiri yang dikorbankan. Kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara alam maut, yang menunjukkan bahwa pekerjaannya untuk menyelenggarakan grafirat atau korban perdamaian itu selesai sempurna, diakui oleh Tuhan. Maka kebangkitannya adalah membuktikan bahwa dia layak. Itu sebabnya pada waktu dia bangkit dari antara orang mati di Yohanes pasal yang ke-20, dia murid-muridnya kan mau pegang dia bilang tidak boleh. Itu menunjukkan kebiasaan para imam yang selesai menyelenggarakan korban grafirat ini, begitu mereka keluar belum boleh berjabat tangan dengan umat sebelum dia memberkati seluruh umat. Hal yang sama dilakukan oleh Tuhan Yesus. Begitu murid-muridnya tahu dia bangkit, mereka mau pegang dia bilang tidak boleh sebelum saya pergi kepada Bapa. Artinya belum tuntas sebelum dia pergi kepada Bapa untuk menuntaskan seluruh pekerjaannya di kayu salib, untuk membebaskan manusia, menyelamatkan manusia, dan membuka peluang jalan yang lebar untuk manusia berjumpa dengan Bapa surgawi. Jadi tidak harus lagi melalui liku-liku imam, melalui gedung ini, melalui orang ini dan seterusnya, enggak. Jadi dengan demikian, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, kita sangat bersyukur karena pada hari yang ketiga membuktikan Yesus bangkit itu, membuktikan dia layak, sehingga saat dia mati di kayu salib, tirai yang memisahkan ruang Maha Kudus dengan yang kudus itu terbelah dari atas sampai ke bawah, menunjukkan bahwa sejak Kristus berkorban di kayu salib, dia telah membuka jalan lebar bagi saya
bagi saudara-saudara sekalian, bagi setiap orang yang percaya kepadanya, untuk dapat langsung berjumpa dengan Tuhan dan memohon pengampunan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, baik itu di rumahnya maupun di tempat-tempat lain, tidak harus di gedung. Karena Tuhan sudah membuka jalan yang besar bagi kita untuk bisa berjumpa dengan Tuhan secara langsung. Ibrani pasal yang ke-10. Kita baca ya. Ibrani pasal yang ke-10. Ayat 19 demikian. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia atau Kristus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi saya dan saudara sekalian, yaitu bagi kita, melalui tabir. Ya, tirai, melalui tabir. Tabir apa itu? Yaitu dirinya sendiri. Jadi tabir yang tadinya penghalang itu dosa, Kristus sudah mengambil dosa itu, menjadikan dirinya dosa untuk menjadi jalan bagi saya dan saudara sekalian berjumpa dengan Bapa di surga. Jadi melalui tabir dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Kepala rumah Allah, bukan kepala gedung ini, tapi kepala gereja Allah yang dan eklesia, ya, dan eklesia. Karena kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah, itulah sebabnya karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, keyakinan iman yang teguh, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang bersih di dalam Yesus Kristus. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus Kristuslah korban sejati yang telah memperdamaikan saya dan saudara sekalian dengan Tuhan. Yesus Kristuslah korban sejati yang telah menghilangkan penghalang antara saya dan Bapak Yesus Saudara dengan Bapa, sehingga Dialah yang membuka jalan seluas-luasnya, selebar-lebarnya melalui dirinya untuk kita bisa berjumpa dengan Bapa Surgawi melalui kayu salib Yesus Kristus, di mana melalui kayu salib itu Dia telah merobek, telah membelah tirai atau tabir yang selama ini menghalangi saya dan saudara sekalian beribadah kepada Tuhan. Jadi dalam urusan iman kita dan hubungan kita dengan Tuhan, kita tidak perlu lagi melalui yang namanya tokoh-tokoh tertentu. Sekali lagi saya ingatkan, melalui kematian Kristus salib yang telah membuka atau merobek tirai yang memisahkan kita dengan Allah itu, kita tidak perlu lagi melewati atau melalui tokoh-tokoh tertentu. Hari ini masih banyak orang Kristen yang masih terjebak dengan pemahaman yang agak sempit menurut saya, ialah bahwa kalau bukan pendeta yang berdoa tidak afdol, ya, tidak ada mujizatnya, atau kadang kita mengharapkan doa pendeta. Itulah sebabnya di gereja kita, kalau Bapak Ibu Saudara merasakan kenapa sih perkunjungan gembala itu tidak dimonopoli oleh gembala, saya pakai tim, saya suruh siapa, supaya Bapak Ibu Saudara tidak menggantungkan doa saudara pada seorang gembala. Itu adalah penyesatan yang bagi saya itu tanpa Bapak Ibu Saudara sadar. Padahal kita ini kan sudah memiliki yang namanya status sebagai seorang anak Tuhan, anak, ya kan, anak yang bisa ngomong langsung sama Bapa kita di surga untuk meminta sesuatu. Kenapa masih harus melalui pendeta atau hamba Tuhan yang kategori hebat? Ya, mungkin kita berpikir, saya kan tidak punya kuasa untuk doa. Ya, kuasa doa itu tidak semua orang punya kuasa itu, ya, benar ya? Kenapa? Karena kuasa itu bukan dari kita, kuasa itu dari Tuhan.
melalui hubungan kita yang benar dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara pun, jika kita sudah percaya Tuhan Yesus, bertobat dari dosa kita, kita menjadi anak Allah, kita punya kuasa untuk berdoa seperti anak Allah. Ya, pertama bukan saja kita juga anak Allah, juga dalam Alkitab, di dalam 1 Petrus pasal 2, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10, 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10, sudah perhatikan di sana. Tetapi, ya saya baca ya, demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Saya dan saudara sekalian orang pilihan Tuhan. Melalui kematian Yesus di kayu salib, kita menjadi orang pilihan Tuhan. Dan yang berikut dikatakan, kita adalah imamat yang rajani. Nah, imamat yang status saya dan saudara sekalian sebagai orang percaya adalah menyandang yang namanya status sebagai seorang imam. Imam yang dulu di perjanjian lama yang menyelenggarakan doa umat Tuhan sekali setahun, ya. Sekarang saya dan saudara sekalian memiliki gelar itu, menyandang gelar itu sebagai imam, tapi bukan seperti imam lagi yang setahun sekali, enggak. Setiap saat, kapan waktu Bapak Ibu Saudara mau ketemu Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan, mau di gereja, mau di rumah, mau di gedung mewah, di gedung yang sederhana, mau di lapangan, di tempat terbuka, setiap pribadi adalah imam yang punya hak untuk menyelenggarakan ibadah pribadinya, ibadah keluarganya dengan Tuhan. Karena itu saudara sekalian, bukan berarti saya melarang kita beribadah di gereja. Ini jangan salah persepsi ya. Karena ibadah di gereja itu adalah tempat berkumpulnya persekutuan yang namanya anggota tubuh Kristus. Tapi ibadah itu, saudara ada di sini, ibadahnya itu langsung dengan Tuhan. Ibadah saudara di rumah juga langsung dengan Tuhan. Pengakuan dosa kita dengan Tuhan juga langsung dengan Tuhan. Tidak karena gerejanya, tidak karena pendetanya, tidak karena majelisnya atau orang-orang tertentu, enggak ada. Ya. Oleh karena itu jemaat Tuhan, kita sungguh bersyukur karena selain kita memiliki menyandang dua status sebagai anak Allah, kita juga menjadi imam-imam yang rajani, imam yang mempunyai status yang punya hak penuh untuk berbicara kepada Bapa di surga tanpa penghalang. Karena Kristus tirai itu sudah memberi jalan yang luas bagi saya saudara sekalian. Itulah sebabnya kapan saja saudara mau beribadah. Itu sebabnya dalam Kristen kan tidak ada hari istimewa. Setiap hari adalah hari Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu adalah harinya Tuhan. Kapan saja saya dan saudara sekalian bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana kepala penjara itu beribadah kepada Tuhan setiap 3 kali sehari. Yang membuktikan dia benar-benar memiliki kepercayaan secara benar, kita bisa melihat di sana. Dan dia juga menjadikan rumahnya tidak ke gereja, tidak dibawa ke gedung, ke bait suci atau ke sinagoge, tidak. Dia ada di rumahnya, dia mengundang orang di rumahnya untuk beribadah, belajar firman Tuhan di rumah. Karena dia sudah memiliki status, menyandang status sebagai anak Allah yang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Jadi dengan demikian, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karena saya dan saudara sudah punya hak, sudah menyandang status sebagai imam besar, sebagai anak-anak Allah, karena kita percaya pada Kristus, maka kita mempunyai hak untuk menyelenggarakan ibadah-ibadah pribadi kita, ibadah keluarga kita, baik di rumah maupun di kamar, maupun juga di tempat saudara-saudara berada dan bekerja. Dan karena itu, kalau Bapak Ibu Saudara baca, nanti baca di rumah ya, Ibrani 8 ayat 1 sampai 6, kemudian pasal 9 ayat 11 sampai 28. Ibrani ya, Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai 6, kemudian pasal 9 ayat 11 sampai 28. Bapak Ibu Saudara bisa membaca di sana bagaimana peran dari pribadi Yesus yang menjadi imam kita yang menyelenggarakan ibadah saya dan saudara sekalian secara leluasa.
Jadi dengan demikian kita tidak usah menganggap bahwa saya ibadah di rumah tidak terlalu berkhasiat manfaatnya gitu ya. Karena bukan rumahnya yang menjadi penentu berkatnya, tapi hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Hanya yang menjadi pertanyaan adalah begini, seringkali orang merasa saya tidak mau ibadah. Yang perlu dikoreksi di situ adalah jangan-jangan hubungannya itu dengan Tuhan belum beres, kan itu persoalannya. Jadi kalau dia belum beres dengan Tuhan, ya memang kadang-kadang itu dosa tadi, itu tirai itu belum dibelah oleh Tuhan, belum dirobek oleh kematian Kristus. Jadi maka dibutuhkan, saya dan saudara sekalian, dalam ibadah itu ada unsur yang hilang dari ibadah. Kita akan belajar itu 2 minggu ke depan. Ada satu unsur yang hilang dari ibadah Kristen hari ini. Ya, sayangnya kita tidak bisa menayangkannya seperti biasa, karena rencana saya semula akan ditayangkan. Jadi saudara bisa lihat nanti di tayangan itu di LCD bahwa ibadah yang benar itu harus diawali dengan pertobatan. Tapi kan kita tidak pernah, ya. Yang penting datang ibadah, menyanyi, muji Tuhan, kita tidak ada pertobatan. Itu sebabnya kenapa ibadah kita tidak pernah bermakna, tidak menemukan kualitasnya di hadapan Tuhan, ya. Dengan demikian, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka ibadah-ibadah yang saya dan saudara lakukan di keluarga, di rumah hari ini, yang kebetulan karena juga ada pandemi dari COVID-19 ini, saya harap hal ini bukan hanya karena ada kondisi ini, tapi saya harap Bapak Ibu Saudara sungguh menyerap maknanya, bahwa gereja kita memang telah menekankan, telah mengajarkan bahwa ibadah itu bukanlah pada tempat yang menentukan, bukan pendetanya, tapi hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau kita boleh berkumpul di gereja, itu sekali lagi saya ulangi, itu adalah pertemuan, persekutuan kita sebagai anggota tubuh Kristus untuk saling mendoakan, saling menguatkan, saling memperingatkan satu sama lain. Ya, itu pentingnya di sana ya. Tapi ibadah itu harus dimulai dari pribadi kita dengan Tuhan, keluarga kita dengan Tuhan. Jadi dengan demikian, inilah salah satu bentuk saya dan saudara sekalian menghargai, menghormati korban Kristus di kayu salib dengan merobek tirai itu. Tapi kalau saya dan saudara-saudara tidak pernah melakukan ibadah pribadi kita dengan Tuhan, sebenarnya maaf ini, kita mungkin sedang tidak menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib. Mungkin kita tidak sedang menghormati karya pengorbanan Kristus di kayu salib yang merobek tirai itu, supaya saya dan Bapak Ibu Saudara boleh berjumpa langsung dengan Tuhan. Ya, oleh karena itu, sekali lagi di tema-tema kita di 3 bulan terakhir ini, kita harus memahami Alkitab secara komprehensif, tidak terputus-putus, untuk melihat bahwa sekali lagi bukan melarang ibadah di gereja, ya. Sekali lagi ini bukan melarang ibadah di gereja, tapi kita sedang membangun kualitas kehidupan pribadi kita dengan Tuhan yang dimulai dengan hubungan kita dengan Tuhan yang sudah diselesaikan. Jangan sampai ada tirai-tirai yang dosa, tirai-tirai dosa yang menghalangi kita berjumpa dengan Tuhan. Ya, selesaikan dengan Tuhan supaya saya dan saudara sekalian boleh memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan, sehingga kita kapan saja di rumah kita, di kamar kita, di ruangan khusus yang Bapak Ibu Saudara bangun untuk ambil waktu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, keluarga saudara diajak berdoa kepada Tuhan, dan mungkin saudara juga bisa mengadakan ibadah kelompok-kelompok yang nanti kita akan bahas beberapa minggu ke depan, ya. Kita akan bahas nanti ibadah dalam bentuk ibadah pelayanan rumah, lalu ada kelompok sel, ya, yang disebut dengan KP, dan terakhir kita akan melihat hakikat dari ibadah, ya. Ya, karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kiranya melalui perenungan firman Tuhan hari ini, saudara-saudara sekalian, saya harap diberikan atau dapat memahami sebuah karya yang selama ini seringkali kita abaikan, yaitu karya pengorbanan Kristus di kayu salib
untuk merobek tirai itu, supaya saya dan saudara sekalian punya hak langsung, punya akses langsung, bisa berjumpa dengan Bapa kita di surga. Yang kita wujudkan tatkala saya dan saudara sekalian setia mengadakan ibadah pribadi, ibadah keluarga, maupun ibadah di rumah-rumah. Termasuk dalam kondisi ini, kita mengadakan ibadah di rumah-rumah bukan karena pandeminya, tapi ini adalah sebuah kesempatan bagi saya dan saudara sekalian untuk mewujudkan makna dari ibadah yang sesungguhnya. Ya, Tuhan memberkati. Kita berdoa, kita akan menyiapkan hati kita untuk masuk kepada perjamuan kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini, betapa kami seringkali lupa. Kami bahkan seringkali mengabaikan, bahwa kami tidak menghormati, menghargai salah satu dari pengorbanan-Mu di kayu salib, yaitu merobek tirai bait suci yang menghalangi kami untuk berjumpa langsung dengan Tuhan. Karena selama ini kami terkurung dengan sebuah pemahaman bahwa kalau berjumpa dengan Tuhan harus melewati imam maupun imam besar, dan itu pun butuh waktu setahun sekali. Ya kalau layak, kalau tidak layak, Bapak, ini merupakan sebuah penghambat yang kemudian pikiran-pikiran seperti ini, paradigma seperti ini terbawa sampai kepada masa Engkau mati di kayu salib yang telah merobek tirai ini, tapi masih terbawa dalam kehidupan kekristenan bahwa jika kami tidak melalui pendeta yang hebat, doa kami tidak akan didengar. Bahkan kadang-kadang kita membuat klasifikasi kami membuat klasifikasi dalam doa kami kepada Engkau Bapa, bahwa ini yang punya iman yang kuat, ini yang punya doa yang hebat, dan seterusnya. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami sungguh-sungguh tidak menghargai karya-Mu di kayu salib dengan merobek tirai ini, dengan cara kami sungguh-sungguh beriman pada Tuhan, menyelesaikan dosa kami pada Tuhan, dan mohon pengampunan, dan beribadah pribadi, keluarga, maupun juga kelompok-kelompok, bahkan ibadah raya kami di gedung gereja, ya Bapa. Ampuni kami Bapa, dan tolong perbarui hati kami melalui firman-Mu yang baru saja kami pelajari hari ini, dan teguhkan kami melalui perjamuan kudus yang sebentar kami akan laksanakan. Roh Kudus, sekali lagi terangilah hati kami, bukalah pengertian kami untuk melihat bahwa kematian-Mu di kayu salib bukan saja menyelesaikan masalah dosa kami dan hukuman yang kami harus terima, tapi Engkau membuka jalan lebar untuk kami berjumpa dengan Engkau. Sehingga melalui persekutuan dengan Engkau, melalui perjamuan kudus yang akan kami laksanakan, akan membuka mata hati kami sekali lagi untuk menghargai, menghormati pengorbanan-Mu yang menyelamatkan kami dari dosa dan hukumannya, dan yang membuka jalan bagi kami untuk berjumpa dengan Bapa Surgawi. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Engkau telah memberikan jalan terbaik bagi kami, dan berkati kami melalui perjamuan kudus hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersama-sama mempersiapkan roti dan anggur di tangan kita masing-masing, dan kita akan memuji Tuhan. Nyawa Tuhan Yesus yang telah diberikan kepada kita, apakah yang dapat kita balaskan kepadanya? Nyawaku diberikan, darahku tercurah, kau dapat tebusan dari mati bangkitlah. Nyawa
beri padaku. Ku disengsarakan bagimu, apa kau beri padaku. Baik, jemaat Tuhan yang saya kasih Tuhan Yesus, kita akan melanjutkan ibadah kita hari ini, tanggal 4 Mei 2020, di mana kita akan mengadakan perjamuan kudus. Ya, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi saya mau ingatkan bahwa perjamuan kudus ini adalah milik Tuhan kita Yesus Kristus, bukan milik saya, bukan milik gereja. Ini bukan keputusan gereja, ini adalah ketetapan dan keputusan Tuhan kita Yesus Kristus, agar setiap umatnya, anak-anaknya, pengikutnya melaksanakan perjamuan kudus sebagai pengingat akan Dia yang telah rela mati bagi kita di salib untuk menyelamatkan saya dan saudara sekalian dari dosa, sekaligus membuka jalan lebar untuk kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Olehnya unik untuk kali ini karena Bapak Ibu Saudara akan mengikuti perjamuan kudus ini di rumah masing-masing, dan saya memandu kita dari gedung ini, ya, memandu kita dari gedung ini. Nah, mari kita bersama-sama Bapak Ibu sekalian, dengan jam dan waktu saudara di rumah masing-masing di dalam menyelenggarakan ibadah ini, kita mari mengikuti perjamuan kudus ini. Yang pertama, tentu kita akan membaca atau mendengar pengakuan iman para rasul yang saya sampaikan, ya. Menjadi pengakuan iman saya dan saudara sekalian untuk kita boleh menikmati bersama persekutuan kita dengan Kristus melalui perjamuan kudus. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak hafal boleh mendengar apa yang menjadi pengakuan iman para rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, kemudian disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, silakan berdoa dan merenung sejenak. Sebagaimana pengakuan para iman para rasul ini, kami juga mengukur iman kami berdasarkan iman para rasul ini, yang kemudian menjadi sebuah kebenaran yang melayakkan kami, meneguhkan kami untuk boleh menikmati perjamuan kudus ini, yaitu persekutuan dengan Engkau melalui perjamuan kudus ini. Karena itu berkati kami, seluruh jemaat-Mu yang menikmati, mengikuti, dan menyelenggarakan perjamuan kudus ini di ibadah di rumah mereka masing-masing hari ini. Tuhan berkati kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu Saudara sudah menyiapkan roti, sepotong roti apa saja ya, mau roti kering, roti tawar, roti apa, boleh siapkan ya. Kemudian saudara mungkin siapkan teh dengan gelasnya, boleh gelas plastik, gelas apa saja di rumah, tidak apa-apa, tidak mengurangi hakikatnya, karena yang dibutuhkan di sini bukanlah ini atau ini, bukan juga gelasnya, bukan airnya, tapi hati kita yang menghormati, yang mengingat pengorbanan Kristus bagi saya dan saudara sekalian untuk menyelamatkan kita dari neraka dan membuka jalan bagi saya dan saudara sekalian untuk menikmati
persekutuan yang hakiki dengan Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Bapa kita di surga. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, ikuti apa yang saya pandu melalui mimbar ini. Ya. Sudah siap rotinya? Kalau sudah siap, silakan kita pegang bersama. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan atau dihianati, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Untuk mengingat dia yang telah mati di kayu salib, untuk menyelamatkan, membebaskan saya dan saudara dari neraka, dan membuka jalan selebarnya untuk saya dan saudara berjumpa dan mengalami Tuhan kita Yesus Kristus di surga. Dengan makan dari roti ini, yang adalah lambang tubuh Yesus yang hancur untuk dua kebenaran ini. Karena itu, sebagai anggota tubuhnya, mari kita mengingatnya bersama dengan makan dari roti ini. Kita makan bersama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Artinya cara yang Tuhan Allah akui untuk menyelamatkan manusia hanya melalui darah Yesus yang telah membebaskan saya dan saudara sekalian dari neraka dan yang telah merobek tirai itu untuk kita semua bisa punya hak langsung berjumpa dengan Bapa Surgawi. Sehingga melalui darah yang dimeteraikan oleh darahnya itu, mari kita mengingat Yesus yang telah berkorban bagi kita salib setiap kali kita minum dari cawan ini. Sudah siap ya? Silakan. Karena itu sebagai anggota tubuhnya, mari kita ingat Kristus yang telah rela berkorban hingga darahnya tercurah untuk menyelamatkan saya dan saudara sekalian dan membuka jalan selebar-lebarnya melalui tirai yang telah dirobeknya untuk kita bisa berjumpa langsung dengan Bapa surga dengan minum dari cawan yang adalah lambang darah Yesus yang tercurah untuk saya dan saudara sekalian. Mari kita minum bersama. Mari kita minum bersama. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur melalui dua hal ini, yaitu roti yang melambangkan tubuh-Mu yang hancur dan cawan atau anggur yang melambangkan darah-Mu yang tercurah untuk membebaskan kami, menyelamatkan kami dari neraka dan hukumannya, dari kuasa dosa, dan sekaligus membuka jalan selebar-lebarnya bagi kami untuk berjumpa dan mengalami Engkau melalui tirai di bait Allah yang sudah dirobek oleh Engkau saat Engkau mati di kayu salib. Melaluinya kami telah menikmati sebuah kebenaran yang sungguh hakiki dan pasti dalam hidup ini. Olehnya Bapa, Engkau berkati kami melalui perjamuan kudus ini sehingga semakin meneguhkan kami untuk bersungguh-sungguh menjadi pengikut-Mu yang sejati. Karena kami sudah dibebaskan, diselamatkan, dan kami akan mewujudkan hak istimewa sebagai imamat yang rajani untuk setia mengadakan ibadah pribadi, ibadah keluarga, dan bahkan ibadah di keluarga-keluarga kami, bahkan ibadah di gereja sekalipun, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami kali yang kedua. Oleh karena itu berkati kami Tuhan melalui perjamuan kudus ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, yaitu pada saat kita makan roti dan minum cawan yang melambangkan tubuh dan darah Kristus ini, kita sedang mengambil komitmen dalam hidup kita
untuk memberitakan kematian Tuhan kita Yesus Kristus yang telah membuka dua jalan tadi, menyelamatkan kita dari neraka dan membuka jalan bagi kita untuk masuk ke surga bersama Bapa Surgawi. Dengan mengikuti perjamuan kudus ini adalah sebuah komitmen untuk saya dan saudara sekalian untuk terus menceritakan pribadi Yesus kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Acara perjamuan kudus sudah selesai. Selamat menikmati. Amin. 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 Ya, kita berdoa menutup ibadah kita. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pertolongan campur tangan Bapa melalui Roh-Mu yang kudus, menuntun kami dalam ibadah dan penyembahan kami di rumah kami masing-masing, sehingga kami menyelenggarakannya dengan tulus hati, dengan sungguh hati kepada Engkau, dan Engkau dimuliakan melalui sikap hati kami yang menyembah dan melayani Engkau Tuhan di rumah kami masing-masing. Karena itu, sebagaimana janji firman-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu yang menyelenggarakan ibadah ini di rumah mereka masing-masing, kesehatan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, pendidikan mereka, kehidupan rohani mereka, dan apapun pergumulan-pergumulan dari setiap pribadi anak-anak-Mu Tuhan. Engkau hadir di rumah mereka hari ini karena Engkau bersama dengan mereka saat mereka masing-masing mengadakan ibadah. Engkau mengetahui berbagai pergumulan hidup, Engkau mengerti, mengenal, mengalami, ikut serta, merasakan apapun pergumulan beban hidup, masalah yang sedang dihadapi hari ini, termasuk juga masalah yang secara internasional sedang dialami oleh masyarakat dunia, yaitu adanya pandemik dari COVID-19 ini yang menyebabkan berbagai kondisi terjadi di bangsa kami, juga di keluarga kami. Baik itu kekhawatiran, ketakutan akan adanya virus ini kepada kami, maupun juga dampak dari ketakutan itu mempengaruhi juga aktivitas kami, termasuk juga akhirnya pemerintah harus mengambil sikap untuk mencegah, memutus penyebaran dari virus corona ini dengan membuat kami harus beribadah di rumah-rumah, harus tinggal di rumah, beraktivitas di rumah, sehingga juga mempengaruhi baik itu kualitas kesehatan kami, juga kualitas kehidupan kami secara jasmani, di mana mungkin ada juga jemaat-jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang akhirnya secara ekonomi harus terbatas penyaluran atau saluran berkat yang mereka alami atau nikmati, tapi tidak menutup cara-Mu untuk memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Oleh karena itu Bapa, tolonglah berkati. Inilah saatnya kami semua melibatkan Tuhan di keluarga, di rumah tangga kami, untuk melihat berbagai kebutuhan, untuk mengetahui dan langsung menangani berbagai pergumulan-pergumulan hidup dari setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Demikian juga bagi yang sakit, mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah Engkau pulihkan. Ingat Bu Daud, Tuhan mau pulihkan, dan anak Tuhan lain tidak dapat kami sebut satu persatu, Tuhan jamah pulihkan. Siapapun dia yang sakit, Tuhan Engkau mau jamah. Demikian juga pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan, Engkau berkati apapun pekerjaan yang mereka sedang kerjakan hari ini, untuk solusi, untuk Tuhan buka jalan untuk menyalurkan berkat bagi mereka. Engkau berkati usaha dan pekerjaan bisnis mereka, baik melalui medsos, melalui secara normal atau biasa. Tuhan akan berkati mereka masing-masing. Demikian juga anak-anak-Mu yang sedang dalam belajar, dan ini merupakan sebuah ujian cukup berat karena mereka harus belajar mandiri, diawasi oleh Tuhan di saat mereka belajar di rumah. Biarlah Tuhan juga akan memberkati anak-anak-Mu Tuhan dalam proses belajar mereka. Yang masih kecil, Tuhan juga jaga lindungi. Demikian juga yang ada dalam kandungan, Tuhan juga berkati kandungannya, supaya sampai pada saat itu Tuhan izinkan dapat melahirkan dengan selamat dalam pertolongan dan campur tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati berbagai pelayanan yang ke depan kami lakukan walaupun masih di rumah-rumah, mengikuti ketentuan pemerintah. Kami percaya bahwa itu tidak pernah mengurangi kualitas dan hakikat dari pelayanan dan ibadah kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau berkati, dan juga berbagai kebutuhan-kebutuhan pekerjaan-Mu Engkau penuhi dengan cara-Mu sendiri. Engkau berkati, dan juga memberkati juga anak-anak Tuhan di seluruh negara dan bangsa kami. Berkati pemerintah kami Tuhan, supaya diberikan kekuatan dan hikmat untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang sedang terjadi di negara kami, dampak atau akibat dari pandemi virus
corona ini ya Tuhan. Mohon Tuhan akan berikan hikmat kekuatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet yang ada, pejabat penegak hukum, supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan penuh takut akan Tuhan, hikmat dari Tuhan. Engkau berkati ya Bapa, dan berkati kebutuhan bangsa kami, kebutuhan masyarakat kami Indonesia, rakyat kami Indonesia. Engkau berkati semua kebutuhan hakiki jiwa roh kami yang perlu diselamatkan, supaya masyarakat kami akhirnya mulai sadar, terbuka mata hati kami untuk mencari keselamatan, kepastian hidup yang hanya ada di dalam Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan Yesus, dan berkati juga saudara-saudara kami yang sesungguhnya kami masyarakat adalah ujung tombak dari penyebaran virus corona ini. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami masyarakat. Jika kami sungguh-sungguh menghargai dan mengasihi saudara-saudara kami yang berada di medan terakhir penanganan ini, yaitu saudara-saudara kami para medis, dokter, perawat, kami harusnya menghargai mereka, mengasihi mereka dengan cara kami memutus penyebaran ini dengan taat melakukan ketentuan pemerintah di rumah saja dan tidak mudik dan tidak pergi berjalan kemana-mana, dan kami harus pakai masker dan harus melindungi diri kami supaya kami menunjukkan kasih dan hormat kami kepada orang lain, sehingga kami tidak menjadi penyalur dari virus ini kepada orang lain, walaupun mungkin kami merasa diri sehat. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah para perawat-perawat, dokter di rumah sakit, jaga mereka, lindungi, bungkus perikanan kuasa darah-Mu Tuhan. Sudah begitu banyak bukti saudara-saudara kami di sana telah mengalami korban karena berjuang untuk merawat, sementara masyarakat kami ada yang menolak keberadaan saudara-saudara kami yang jika mereka tertular dengan virus ini. Oh Tuhan, tolonglah kami, berilah hati-Mu, beri kasih-Mu kepada kami Bapa. Ini adalah salah satu bukti kami memiliki kepercayaan yang benar kepada Tuhan di saat kami sungguh mengasihi Tuhan dan juga sungguh mengasihi orang yang ada di sekitar kami atau orang lain sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Bapak, berkati saudara-saudara kami yang ada di medan terakhir dalam penanganan ini. Mereka sangat berisiko. Dan tolong kami sekali lagi Tuhan, supaya kami masyarakat umum diberikan kesadaran akan hal ini, termasuk warga gereja di tempat ini, supaya kami pun punya hati yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami, dan mewujudkan tatkala kami juga pergi kemana-mana harus menjaga kedekatan kami, menjaga batas dekat kami, juga memakai masker kemana-mana kami pergi. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami sekalian Bapa. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan Allah yang adalah pemilik, owner hidup ini dan dunia ini. Hakim adil kita yang sedang mengadili saya dan saudara sekalian, bahkan seluruh umat manusia, untuk menguji ketulusan hati kita kepada Tuhan. Kepadanya lah kita datang, berharap dan bertekuk lutut, minta ampun, minta belas kasihan, minta berkat-Nya. Karena itu terimalah berkat-Nya. Allah yang adalah sumber damai sejati kita, senantiasa mengasihi saya dan saudara sekalian, dan mewujudkannya di dalam memelihara saya dan saudara sekalian secara utuh. Baik jiwa, roh, bahkan tubuh saya dan saudara sekalian terpelihara tanpa cacat di hadapannya. Mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita saleh-saleh atau anak-anaknya. Amin, amin, amin. Tuhan berkati.